Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Grace dalam acara Reform News. Dunia kembali dihebohkan dengan munculnya seorang yang mengaku sebagai Rasul Utusan Allah. Untuk informasi lebih lanjut, mari sama-sama kita menyimak video berikut. Mamang adalah orang yang mengaku sebagai Rasul baru. Wahai anak manusia, kerajaan Allah sudah dekat, dan seorang raja akan datang ke dunia ini, dan saya adalah utusannya. Dan oleh sebab itu, dengarkanlah. Dia mengaku bahwa dia dipilih sendiri oleh Tuhan di dalam mimpinya. Untuk membahas fenomena ini, saya mengundang dua narasumber kita. Yang pertama Bapak Jannes Togatorov sebagai ahli teolog dan Bapak Pendeta Brian Welan. Selamat siang Bapak Jannes dan Bapak Brian. Dalam sesi ini saya akan mengajak Bapak secara bersama-sama untuk membahas tentang fenomena yang sedang terjadi. Bagaimana respon Bapak dari fenomena ini? Saya persilakan kepada Bapak Jannes. Ya, sebelum kita membahas jauh tentang fenomena ini, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu karunia roh. Menurut termin milenium menyatakan bahwa karunia roh itu sebuah manifestasi kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada manusia untuk meningkatkan atau menghasilkan kemampuan manusia, secara khusus itu untuk membangun gereja. Jadi dari definisi itu kita dapat tarik bahwa karunia roh ini untuk membangun gereja, bukan untuk keperluan pribadi kita itu sendiri. Inilah yang membedakan karunia roh itu dengan talenta atau bakat yang dimiliki seorang, dengan tujuan membangun gereja. Nah, karunia roh itu sendiri dimiliki oleh seluruh orang percaya, karena tujuannya tadi itulah untuk membangun gereja. Untuk melanjutkan mengenai karunia roh, saya ingin bertanya kepada Bapak Brian. Menurut Bapak, jenis-jenis karunia roh itu ada apa aja, Pak? Mengenai jenis-jenis karunia roh, seperti yang tertulis dalam Efesus 4 ayat 11-12, 1 Korintus 12 ayat 7-10, dan Roma 12 ayat 6-10. Di situ karunia roh itu dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu karunia pelayanan dan karunia jabatan. Karunia jabatan adalah karunia yang diberikan secara khusus kepada seseorang untuk memangku jabatan tertentu dalam gereja. Setiap orang yang menerima karunia-karunia tersebut tentu memiliki status tersendiri dalam tubuh gereja. Dalam Efesus 4 ayat 11-12 yang berbunyi tentang ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Dari ayat tersebut, kita dapat mengelompokkan beberapa karunia jabatan. Ternyata ada 5 karunia jabatan. Yang pertama, rasul-rasul. Yang kedua, nabi-nabi. Yang ketiga, pemberita Injil. Yang keempat, pendeta. Dan yang kelima, guru. Tapi pada pembahasan kali ini kita akan lebih menyoroti tentang rasul. Rasul itu dalam bahasa Yunani yaitu apostolos, yang artinya utusan Allah. Mereka adalah pembawa pesan dari Kristus, di mana tugas utama mereka yaitu untuk menulis kitab perjanjian baru. Seperti yang kita ketahui, gereja didirikan atas dasar firman Allah atau kitab suci. Menurut apa yang telah disampaikan oleh Bapak, saya ingin menanyakan, apakah jabatan rasul itu masih ada sampai saat ini? Saya persilakan Bapak Jannes menjawabnya. Alkitab Perjanjian Baru adalah bukti di mana karunia jabatan rasul ini telah berakhir, karena firman Allah telah disampaikan kepada manusia secara lengkap di dalam Alkitab. Oleh karena itu, Alkitab ini kita jadikan sebagai standar, satu-satunya standar maupun satu-satunya saksi kebenaran firman Allah. Rasul adalah dasar gereja, sedangkan Yesus Kristus itu ialah batu penjurunya. Apabila karunia jabatan rasul belum berakhir, itu artinya bahwa dasar gerejanya itu belum sempurna, sehingga mustahil apabila gereja tersebut menjadi bertumbuh dan tersusun rapi menjadi bait Allah yang suci. Dari sinilah kita dapat menyimpulkan bahwa fungsi rasul yaitu sebagai utusan Allah itu masih ada. Tetapi untuk karunia jabatan rasul itu sudah tidak ada lagi karena semuanya itu sudah digenapkan oleh kedatangan Yesus Kristus. Dapat kita katakan bahwa video tersebut tidak benar karena karunia jabatan rasul itu sudah tidak ada lagi. Demikianlah sesi di Reform News hari ini. Saya Grace mengundurkan diri. Sampai jumpa dan terima kasih.